Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Karismatul Laila, berasal dari kelas 1B, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah studi Al-Quran Hadis yang diampu oleh Ibu Asna Andriani M. Hum. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Apa urgensi mempelajari studi Al-Quran Hadis? Sebutkan. Dan apa yang terjadi bila kita tidak memahami tentang studi Quran Hadis? Yang pertama, kita akan mengetahui tentang kandungan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, untuk mengetahui cara, metode, maupun gaya yang digunakan oleh para mufasir dalam menyeleksi hadis dan para ulama yang menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran dan pengklasifikasian hadis. Lalu, apa dampak yang akan terjadi jika kita tidak mempelajari studi Quran Hadis? Jadi, dampak yang terjadi adalah kita akan mengalami kesulitan, bahkan kita akan mengalami kekeliruan dalam memahami baik itu Al-Quran maupun hadis, karena kita tidak memahami sisi lebih dalam mengenai tentang studi Al-Quran Hadis. Pertanyaan yang kedua, mengapa Al-Quran dinamakan sebagai mukjizat? Sebutkan alasan dan keistimewaannya. Jawabannya, karena Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya, di mana Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya yang pertama, dari aspek bahasa. Aspek bahasa digunakan Al-Quran. Bahasa digunakan Al-Quran, bahasa yang langsung berasal dari Tuhan. Nah, meskipun menggunakan bahasa Arabnya berbeda dengan yang digunakan oleh orang Arab. Dan di setiap kalimatnya mengandung makna tanpa mengurangi misteri. Yang kedua, dari aspek isyarat. Aspek isyarat ini membicarakan tentang Al-Quran yang berkaitan dengan sains dan alam. Hal ini dibuktikan di kemudian hari jauh setelah diturunkannya Al-Quran. Dan keistimewaan yang ketiga, yakni tentang isyarat. Maksudnya di sini, semua ketentuan, ketetapan, dan aturan di dalam Al-Quran itu mengandung hikmah, kebenaran, dan kemaslahatan bagi manusia. Pertanyaan yang ketiga, mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran, dan bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi perbedaan tersebut? Karena ulama satu dengan yang lainnya atau mufasir satu dengan yang lainnya memiliki corak yang berbeda. Salah satunya metode yang digunakan pasti tidak sama. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbedaan tersebut? Dengan adanya perbedaan tersebut, jangan dijadikan sebagai alasan untuk menyalahkan atau memaksakan pihak yang lain. Justru dengan adanya perbedaan tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan. Dan kita harus tetap menghormati ulama atau mufasir lainnya dengan atas keilmuannya. Pertanyaan yang keempat, apa yang disebut asbabun nuzul makro dan mikro? Berikan contohnya dalam ayat Al-Quran. Asbabun nuzul adalah sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan sebagian atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Asbabun nuzul mikro merupakan asbabun nuzul yang sering ditemukan dalam khasanah ilmu tafsir tradisional yang berkembang sejak abad 21 Hijriah. Sedangkan asbabun nuzul makro merupakan asbabun nuzul yang dimana bukan hanya menjelaskan tentang turunnya ayat Al-Quran saja, namun juga membahas tentang peristiwa kondisi sosio-historis tentang turunnya ayat Al-Quran. Untuk contohnya, asbabun nuzul terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 tentang kewajiban untuk berhijab. Pertanyaan yang terakhir, apa yang disebut dengan nasih mansukh? Polemik adanya nasih mansukh tersebut serta berikan contohnya.
Jawabannya nasih. Nasih adalah menghapus suatu hukum syara dengan dalil syara yang datang di kemudian. Sedangkan untuk mansukh sendiri berarti hukum syara yang menempati posisi awal sebelum diubah dan diganti dengan hukum syara yang datang di kemudian. Polemiknya sendiri terjadi perkontra antar para ulama yang memansurkan atau yang menafsirkan salah satu ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 106 yang disebutkan dalam 4 tempat. Untuk contohnya sendiri, yakni tentang hukum khamar yang diharamkan secara bertahap. Baiklah, itu tadi jawaban dari saya. Cukup sekian, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.